Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah di Masjid Silaturahim ini. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman, bisa kita datang ke tempat yang mulia ini untuk mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka pada hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz Heri Nurdi yang biasa tausiah di masjid kita ini. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Maka dari itu saya mengharapkan pada beliau untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini sebagai pengganti daripada Bapak Ustadz Pelik Siau. Saya tuh untuk tidak panjang lebar dalam acara ini, maka kepada Bapak Ustadz Heri Nurdi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Saya ini statusnya ban serep. Kadang-kadang ban serep itu terlalu lama digantung, kurang angin. Jadi mohon maaf kalau standarnya nggak sama dengan Al-Fadhil Al-Mukarram Ustadz Felix Siau. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau insyaallah, memberikan kemudahan atas urusan beliau, dilindungi Allah selalu, dipanjangkan umurnya dalam keimanan, ketaatan dan manfaat insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali tolabul ilmi kita pada hari ini dengan sama-sama mari membaca Ummul Kitab, lalu kita sambung dengan surat Al-Ikhlas, kita teruskan dengan Al-Falah, dan kita tutup dengan An-Nas. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah dalam kesempatan dan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayahnya untuk kita semua, memberikan kebaikan serta manfaat, meninggikan ilmu kita dan memberikan rezeki pemahaman untuk kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqna bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Dulu awal-awal saya berkecimpung di dunia dakwah waktu masih Orde Baru, Pak. Enggak ada, Bu, jilbab semarak seperti ini, enggak ada, Bu. Jilbab panjang, pendek, lebar, tutup, cadar, enggak ada, Bu. Enggak ada, Pak, celana cingkrang, jenggot panjang, jidat hitam, enggak ada. Semuanya orang susah menyembunyikan diri dan menyembunyikan keislamannya karena takut. Dulu seingat saya jilbab itu warnanya cuma 2, Bu. Putih dan gelap. Kalau biru ya biru gelap. Kalau coklat ya coklat gelap. Sekarang Masya Allah tabarakallah, ada jilbab warnanya pink. Ada jilbab warnanya kulit macan. Saya pernah nyupir, saya penasaran sama warna corak jilbab ibu-ibu di depan saya naik motor. Begitu saya deketin, nyampe lampu merah kelihatan jilbabnya motif tengkorak. Kalau bapak-bapak memperhatikan jenis jilbab, Pak, Masya Allah, ibu-ibu ini ada 2 jenis kain yang favorit. Ini saya bocorkan rahasia ibu-ibu. Jenis kain pertama yang favorit namanya kain jersey. Jatuhnya bagus. Jenis kain yang kedua namanya seruti. Itu kalau dibuat jalan efeknya terbang. Kayak Superman begitu. Dulu nggak ada begini. Mari kita syukuri anugerah dakwah ini. Mari kita betul-betul nikmati anugerah dakwah ini. Saling jaga, dijaga betul anugerah dakwah ini. Sebab kalau kita tidak menjaga apa yang baik dari Allah, maka kita akan dikembalikan kepada tempat yang buruk. Wattin, wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sudah diberikan tempat proses penciptaan yang sempurna. Tapi kalau kita tidak syukur, summa radatnahu asfala safilin, kita akan kembali ke tempat yang buruk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir juga besok. Setiap Ahad pagi kami ada taklim bersama di sini mengkaji Al-Quran bersama guru-guru kami, Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah Al-Atas dan banyak lagi. Pada hari ini saya ingin mengajak dan memanfaatkan kesempatan ini untuk cerita aja, bukan tausiah. Saya ini sebetulnya nggak pantas berdiri atau duduk di depan Bapak dan Ibu ini. Umat Islam Indonesia itu, Pak, alhamdulillah kurang lebih saya itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk jalan ke negara-negara lain itu mungkin kurang lebih 63 negara. Masih ada banyak, ada 201 negara di dunia. Kebetulan saya 1/4-nya baru. Saya tidak menemui kaum muslimin seperti orang di Indonesia. Murah senyum, senang menjamu tamu, akhlaknya mulia, tapi juga punya prinsip dan pendirian yang teguh.
Karena itu sekali lagi kita tidak boleh diadu domba antara orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain. Nggak boleh. Kalau ada yang mau mengadu domba, maka jawaban kita adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita ini bersaudara. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga kita ini tidak boleh didoktrin untuk membenci simbol-simbol Islam, nggak boleh. Perempuan yang bercadar nggak boleh dibenci, karena itu bagian dari perintah Allah dan Rasulnya dan usaha kaum muslimah untuk mentaati perintah Allah. Perempuan yang berjilbab pendek juga nggak boleh dibenci, Bu, nggak boleh diomongin, karena itu bagian dari proses dakwah dan tazkiyatun nafs. Yang celananya tinggi nggak boleh sirik sama yang sarungan. Yang sarungan nggak boleh banget nyindir-nyindir yang celana cingkrang, nggak boleh, Pak. Yang pakai surban dan imamah tidak boleh merasa lebih baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kenal namanya Pangeran Diponegoro. Masih ingat, Pak? Ini anak-anak nih harus terus-menerus diceritakan sejarah kaum muslimin Indonesia supaya apa? Remaja-remaja ini kenal siapa dulu yang mengawali dakwah di negeri ini. Pangeran Diponegoro itu nama panjangnya Heru Cokro Sayyidin Panotogomo Khalifah Sultan Abdul Hamid Khalifah ing Tanah Jawa. Artinya apa, Bu? Panjang artinya. Dia adalah perwakilan Khalifah Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki sana sebagai Sayyidin Panotogomo, sebagai pemimpin agama di tanah Jawa. Nama panjangnya Diponegoro. Kalau ibu-ibu pergi ke Karesidenan Banyumas, di situ ada satu kursi. Kursi ini tangannya ini ada bekas cakaran, Pak. Ada bekas cakaran. Di pegangan tangannya ini ada bekas cakaran. Sejarah yang mencakar kursi ini, Bu, Pangeran Diponegoro. Bayangin kuatnya tangannya sampai kursi itu bebekas cakaran. Kenapa sampai kursi itu dicakar? Peristiwanya adalah kursi ini adalah saksi sejarah ketika Pangeran Diponegoro dikhianati berunding dengan Belanda. Masirul muslimin rahimakumullah, Belanda perang dengan Pangeran Diponegoro ini 5 tahun. Tapi kadang-kadang suka diplesetin orang. Berapa? 1725 sampai 1825 sampai 1830. Ba'da maghrib sampai setelah sholat. Orang memfitnah Pangeran Diponegoro ini sebagai orang yang mengobarkan perang karena tanah warisannya dicuri Belanda. Padahal nggak begitu. Pangeran Diponegoro ini membela dan memperjuangkan Indonesia. Masirul muslimin rahimakumullah, luar biasa. Pangeran Diponegoro itu berjuang dengan seluruh atribut Islam. Dengan surbannya, dengan jubahnya, dengan pakaian warna putihnya. Karena itu dia memimpin dan diikuti pimpinannya oleh kaum muslimin seluruh perjuangan Indonesia. 5 tahun perang itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hampir menenggelamkan Belanda dalam hutang yang sangat besar. Hampir bangkrut VOC karena perang melawan Diponegoro. Jadi nggak boleh orang Indonesia ini benci sama jubah, itu nggak boleh. Tapi kita ini juga harus memantaskan diri. Indonesia ini saya itu ajaib. Kalau pengen alim jadi ke Arab-Araban.
Kalau pengen pinter jadi kebarat-baratan. Itu kita nih sekarang. Padahal dulu jati dirinya luar biasa. Masyiral muslimin rahimakumullah, kisah berikutnya setelah Indonesia merdeka, kita punya sejarah namanya Republik Indonesia Serikat. Kalau siapapun dengan gagah bilang negara kesatuan Republik Indonesia, dia berhutang sangat besar kepada ulama. Karena setelah perundingan meja bundar, Indonesia itu dipecah menjadi 17 negara bagian. Diadu Sumatera Timur, Sumatera Barat, wah luar biasa. Perangnya dengan sendiri, Bu. Polisi TNI itu diatur oleh Kenil, penasehatnya jenderal-jenderal Belanda. Lalu tampil seorang ustadz, seorang ulama, seorang mubalik yang menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, namanya Muhammad Nasir, Pak Nasir. Pidato kenegaraan dia bilang mosi integral, 17 negara harus disatukan. Saya ini belajar sarungan dari Pak Nasir, Pak. Dulu orang-orang Indonesia ini, Bu, sebetulnya busana tradisionalnya, busana nasionalnya itu sarung. Ibu akan menemui dari Indonesia Timur sampai Makassar, sampai Sulawesi, sarung itu ada budayanya. Dulu Perdana Menteri Pak Nasir itu ngantornya sarungan, Pak. Ada seorang wartawan internasional namanya Benedict Anderson. Pak Nasir itu kalau ngantor pakai sarung, pakai jas. Jasnya itu bolong sebelah kanan, ditambal. Bayangin, Pak. Ini Perdana Menteri. Lalu ditanya sama wartawan, kenapa kok pakai sarung sama pakai jas tapi lubang? Kata beliau, aku lebih bangga pakai ini karena milikku sendiri. Saya berharap banget pemimpin-pemimpin Indonesia ini meneladani para founding fathers kita. Bung Hatta sampai mati masih punya hutang. Beliau pinjam negara untuk beli sepatu. Sepatunya merek Belly, alhamdulillah merek mahal itu. Untuk ikut konferensi internasional. Kata negara, enggak apa-apa kami beliin. Kata Bung Hatta apa? Jangan, ini aku pakai. Hitung hutangku ke negara. Aku cicil dengan gajiku sebagai wakil presiden. Sekarang pemimpin-pemimpin Indonesia ini apa yang dimakan enggak tahu saya. Transaksi apa yang masuk ke perutnya nggak tahu. Masyiral muslimin rahimakumullah, setelah Pak Nasir mengucapkan mosi integral, maka 17 negara disatukan jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita ini ngomong dengan bangga, siapapun orangnya, kita harus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saham terbesarnya Ustadz. Nggak boleh kita ini aniaya terhadap ustadz, nggak boleh. Nggak boleh negeri ini itu mengkriminalisasi ulama, nggak boleh. Nggak boleh negara ini membenci habaib, nggak boleh. Karena hutangnya negara ini kepada umat Islam nggak terbayar, Pak. Tapi umat Islam itu tidak pernah menganggap ini sebagai piutang yang harus ditagih, nggak pernah. Masyiral muslimin rahimakumullah, mohon maafkan saya ini tidak seperti Ustadz Felix yang baik menyampaikan, ya saya itu begini aja lah, orang kampung. Ada satu lagi nama yang ingin saya ceritakan, namanya Sudirman. Sejarah ini mengenal beliau sebagai orang pertama yang jenderalnya bintang 5. Ini baru jenderal bintang 1, istrinya nampar orang. Kadang-kadang ini, Pak, saya mohon maaf, nggak pantas lah disebut-sebut dokter gitu, Pak Sidik.
Gelar paling tinggi yang kita miliki itu ALM, almarhum. Setinggi apapun pangkatnya, sebentar lagi pensiun. Kalau pensiun, dia mau kemana? Ke masjid, beneran. Jenderal bintang berapapun sampai bintang 7 kalau pensiun ke masjid. Tugasnya dimanapun, aparat keamanan apapun, kalau pensiun ke masjid. Karena itu nggak boleh galak-galak sama masjid. Ini tempat dia pulang. Begitu juga yang muda-muda, ramaikan masjid ini. Kasihan yang tua-tua. Masa nata sound system sendiri, jadi MC sendiri. Nggak boleh, muda-muda tampil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Jenderal Sudirman itu guru SMP Muhammadiyah di Cilacap, Banyumas. Tapi dia tidak ridho, tidak rela negaranya dijajah. Dia pimpin kaum muslimin untuk perang. Dia pimpin kaum muslimin untuk gerilya, masuk keluar hutan. Paru-parunya yang berfungsi cuma satu, Pak. Beliau punya kursi itu dikasih bambu, digotong sebagai tandu. Karena memang sudah enggak kuat jalan. Ketika agresi militer kedua, seluruh orang pemimpin Indonesia kumpul di Jogja. Bung Karno, Bung Hatta, semua kabinetnya kumpul di Jogja. Jogja dibombardir. Panglima Sudirman menyusun strategi namanya Janur Kuning. Kalau bapak-bapak pasti ingat film Janur Kuning, Pak. Kodenya pakai ikat kepala janur kuning, pakai ikat tangan janur kuning. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang Islam, Bu, strategi ini. Saya pergi ke Thailand, saya pergi ke Filipina. Orang Indonesia ini dihargai. Sudirman, Pak, jamaah rahimakumullah, kata Bung Karno ketika bernegosiasi dengan Belanda, kata Panglima Sudirman, kamu negosiasi, aku menjaga Indonesia dari hutan, gerilya. Ini jenderal pertama yang mendirikan Tentara Nasional Indonesia. Apakah Panglima Sudirman minta dibayar? Enggak. Apakah dia minta diangkat sebagai pahlawan? Tidak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW setelah perang Uhud, beliau tuh luka sangat banyak. Sampai-sampai pelipis beliau itu kena anak panah, Bu. Pelipis ini nancep anak panah. Dicabut para sahabat, gak keluar-keluar. Gak bisa dicabut. Anak panah yang nancep di tulang pipis sebelah kanan Rasulullah SAW. Luka yang ada di tubuh Rasulullah itu kurang lebih 70 luka, Bu. Di depan, gak ada luka di belakang. 70 luka ini panah, sabetan, pedang, tombak. Karena itu para kaum Quraisy bilang, yang dipimpin oleh waktu itu oleh Panglima Khalid bin Walid, bilang Muhammad udah mati. Allahumma sholli ala sayyidina. Kacau barisan kaum muslimin. Kenapa kok tiba-tiba cerita tentang perang Uhud? Ya, otaknya Ustadz guru ngaji tuh gitu, Bu. Mengikuti sunnah, pengen mengajak kita itu dekat dengan kisah Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an. Ini nih, Pak, panah yang nancep di pipi ini digigit supaya tercabut. Enggak bisa. Sampai giginya copot satu. Enggak bisa lagi, digigit lagi, giginya copot dua, baru lepas anak panahnya itu. Karena itu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mendapatkan julukan laki-laki yang giginya sudah masuk surga lebih dulu. Tinggal orangnya nyusul.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah peristiwa perang Uhud, Rasulullah itu sering sholatnya terduduk. Bukan sholat duduk, terduduk. Sholat berdiri awal, tapi karena letih, berat, sakit, beliau terduduk. Ibu-ibu ini sholat duduk setelah tawaf di mall. Capek sholat duduk aja lah gitu. Ini Rasulullah setelah perang Uhud, karena lukanya terlalu banyak sehingga beliau berat berdiri. Berat berdiri. Masyarul muslimin rahimakumullah, para sahabat itu sering menjadi tempat pangkuan Rasulullah SAW, dipangku begini. Rasulullah duduk. Apa kaitannya dengan Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Meskipun dalam keadaan gerilya, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun paru-parunya berfungsi cuma setengah, dan yang setengah itu hanya berfungsi 35%. Masih memimpin gerilya. Semua orang datang berkonsultasi kepada beliau. Ya, mulai yang paling muda itu Jenderal dulu Soeharto, konsultasinya kepada Jenderal Sudirman. Lalu Urip Sumoharjo, Gatot Subroto, yang tol ini siapa namanya Pak? Simatupang. Semuanya konsultasinya kepada guru ngaji, guru SMP Muhammadiyah namanya Jenderal Sudirman. Kenapa Jenderal Sudirman memimpin perang? Karena amanah Islam, negara bangsa harus diperjuangkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa orang-orang muslim ini menjadi pelopor kemerdekaan? Sebab mereka mendapatkan ide dan semangat perjuangannya dari tanah-tanah negeri yang jauh. Setiap tahun mereka berkumpul di Mekah melaksanakan haji dan saling memberikan inspirasi perjuangan. Kita ini dulu punya seorang ulama namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari mana Bu? Mana? Gorontalo? Dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini nih bukan guru calang-calang kalau kata orang Melayu. Ini guru Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Orang Padang. Orang Minang. Menjadi guru di Masjidil Haram. Beliau punya murid 2, namanya Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari. Satu guru, satu ilmu. Tapi sekarang kita pernah mengalami Muhammadiyah sama NU nggak akur, punya masjid 2. Padahal gurunya sama. Saya pernah ngobrol, ada beberapa pimpinan Muhammadiyah, satu pimpinan NU namanya Pak Andi Jamaro ngobrol dengan pimpinan Muhammadiyah, saya lupa beliau. Ngobrol berdua, saya ada di tengah-tengah beliau. Beliau bilang gini, kita ini ya Mas, dulu pernah berantem ya Mas. Iya. Yang kunut, yang talqin, gak mau satu masjid sama yang gak kunut dan gak talqin. Lalu kita bikin masjid sendiri ya Mas. Iya. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang udah gak ada yang berantem soal kunut Mas. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Udah gak sholat subuh. Udah gak berantem soal kunut. Udah gak sholat subuh terus. Masya Allah, tabarakallah. Buya Hamka pernah satu kapal dengan Idam Khalid, Kiai Idam Khalid. Buya Hamka Masyumi dan Muhammadiyah, Kiai Idam Khalid Nahdlatul Ulama. Satu kapal berangkat haji selama 4 bulan. Bukan kayak sekarang naik pesawat 9 jam sampai. 4 bulan memimpin rombongan satu kapal. Kalau Buya Hamka menjadi imam sholat subuh, beliau angkat tangan kunut. Karena dia tahu makmumnya Kiai Idam Khalid.
Kalau Kiai Idam menjadi imam sholat subuh, dia letakkan tangannya lurus setelah ruku, karena dia tahu makmumnya adalah Buya Hamka. Kok sekarang kenapa kita berantem nih? Berantem soal sujud mana yang lebih turun duluan, kaki apa tangan? Asal bukan kepala nggak apa-apa. Katanya yang kaki nggak ngikut sunnah, yang tangan keluar dari syariah. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah nih Pak sholat di masjid di Kebayoran Baru. Imam sudah takbir, Allahu Akbar. Ada bapak-bapak supir taksi masuk, merapatkan softnya, kakinya ditempelkan dengan jamaah sebelahnya. Jamaah sebelahnya nggak suka, tempelin dia minggir. Supir taksi ini tahu perintah soft itu adalah lurus dan rapat, dia kejar. Yang dikejar nggak suka, dia minggir lagi. Sampai nggak ada lagi, tetap dikejar. Lalu bapak ini sikut, aku nggak khusyuk. Lalu saya di tengah-tengah, mohon izin Pak, saya di sini aja ya. Saya tanya sama bapak ini, Pak segini cukup, segini dikit lagi cukup. Akhirnya nempel juga. Saya sama bapak supir taksi ini, Mbak tempelin aja, Fadl silahkan. Setelah sholat kita ngobrol bertiga. Ini yang penting Pak, kata orang Surabaya, ngomongo, ojo rasan-rasan. Buka dialog dan komunikasi, jangan ngomong di belakang. Kepada beliau saya sampaikan, Pak mohon maaf, perintahnya adalah sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufu min tamamis shalah. Bagian dari kesempurnaan sholat. Kata beliau, iya Ustaz, tapi saya enggak suka karena saya jadi enggak khusyuk. Oh betul, jangan dipaksain Pak, semua orang ada prosesnya belajar. Baik Pak. Terus beliau bilang, saya juga enggak suka kalau sebelah itu tahiyatnya itu gini-gini, mengganggu kekhusyuan saya. Baik Pak, tapi sebetulnya sunnahnya yang begini-begini itu lihat telunjuk sendiri Pak, bukan telunjuk tetangga. Kalau telunjuk tetangga yang dilihat enggak khusyuk. Tapi kami itu berusaha memahami perbedaan ini Pak. Alhamdulillah. Saya sampaikan kepada beliau yang supir taksi, pelan-pelan ya Pak, belajar agama tidak semua sesuai standar kita. Ada yang begini, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, setelah itu turun. Ada yang setiap kalimat Allah dia gerak-gerak. Boleh. Enggak boleh berantem soal gari ini gini-gini. Tafadhol. Rasil TV, untuk Islam yang satu.